Anda saat ini mendengarkan siaran dialog interaktif Radio Melawi Raya, Melawi Bicara dengan tema-tema terkini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Merah dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali di pagi hari ini kami dapat menemani para pendengar di 100,20 FM dalam program acara dialog interaktif Melawi Bicara pada kali ini ya, Rabu 15 November 2023. Kami mengangkat tema penanganan penderita DBD di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi. Untuk itu sudah kami hadirkan dua narasumber dari RSUD Melawi. Ada Ibu Rahmadania Meisa, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Administrasi Publik, selaku Kepala Tata Usaha RSUD Melawi. Selamat datang Ibu. Ya, boleh didekatkan mic-nya. Oke. Kemudian ada Dr. Fani Tangkudung, dokter spesialis anak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, nah ini sudah ada dua narasumber, sahabat kamera semuanya. Dan nanti Anda juga bisa bergabung ya. Anda juga bisa bergabung ya terkait dengan diskusi kami ya di pagi hari ini melalui layanan telepon 0812 5535 4114 yang ingin menanyakan langsung kepada narasumber. Silakan nanti melalui layanan telepon, WhatsApp dan SMS tentunya. Oke, mungkin kita mulai saja nih Pak, Bu, untuk perbincangan di pagi hari ini. Nah, kalau untuk DBD ini ya di Kabupaten Melawi ini, sahabat kamera semuanya, sudah cukup banyak ya korban yang terkena DBD tentunya ya, yang positif DBD. Nah, tapi kalau untuk secara khusus, Bu, di RSUD Melawi sudah berapa kasus yang ditangani? Silakan. Baik, kami akan sedikit menjelaskan tentang penyakit DBD ini yang keberadaannya di Rumah Sakit Umum Kabupaten Melawi. Sampai saat ini dari Januari sampai bulan November 2023, kasus pasien DBD di Rumah Sakit Umum kami berjumlah 305 kasus. 305 kasus ya? Iya, 305 kasus, terdiri dari dewasa, orang tua dan anak-anak. Ya. Di sini ada satu kasus meninggal, yaitu pada anak-anak. Ya. Yang lain insya Allah semuanya sudah kembali sehat. Jadi di sini memang pada bulan Januari di sini kasus DBD ini masih kosong. Ya. Di Februari juga masih kosong. Masih kosong. Di bulan Maret mulai meningkat. Di bulan Maret ada 2 kasus. Di bulan April juga 2 kasus. Di Mei itu ada 7 kasus. Di Juni turun sedikit dengan 6 kasus, di Juli juga turun sedikit dengan 6 kasus, dan naik lagi di Agustus dengan 32 kasus. Ya. Ya. Di September meningkat lagi kembali dengan 44 kasus, dan kemarin terakhir yang begitu sangat naik yaitu di posisi 61 kasus. Siap. Ini di November sampai dengan tanggal hari ini tanggal 15 ya. Pertengahan bulan. Ya. Ada 6 kasus. 6 kasus, artinya memang ada penambahan Bu ya hingga hari ini. Terus bertambah begitu. Di November ini sih sepertinya masih turun dari di Oktober 61. Ya. November ini masih sampai saat ini, ya mudah-mudahan tidak ada peningkatan lagi, cuma 6 kasus di RSUD Kabupaten Melawi. Oke, nah dari keseluruhan pasien yang ditangani di RSUD Melawi itu yang paling banyak apakah di usia anak-anak atau dewasa, Bu? Di sini kemarin banyak di usia anak-anak. Banyak di usia anak-anak. Siap, sampai ada 1 kasus yaitu kematian pada anak-anak. Ya, oke. Nah, kita masih ini Bu ya, masih bingung nih. Nah, bagaimana sih misalkan ada pasien nih yang mau berobat atau membawa anaknya ke RSUD Melawi. Nah, bagaimana alurnya bagi satu misalkan pasien umum. Nah, misalkan yang kedua ada pasien BPJS. Nah, bagaimana dari RSUD Melawi ini terkait dengan pelayanannya, Bu? Siap.
Di sini memang setiap ada kasus Ya. pasien datang, di saat dia sudah urgent, di saat dia sudah mengalami Ya. sakit, itu langsung ke IGD kami. IGD. Iya, instalasi gawat darurat kami. Jadi di sana langsung dilayani pasien umum seperti biasa, masuk di IGD harus dengan pendaftaran di loket dulu Ya. dan dilaksanakan sesuai semua dengan SOP yang ada di rumah sakit kami. Ya, RSUD sendiri Bu ya. Iya, di RSUD kami. Jadi kalau untuk BPJS, insya Allah kalau memang dia sudah terdaftar, Iya. sekarang permasalahannya biasanya sudah terdaftar, cuman keluarga tidak ada. Kalau yang ini ya, kalau yang memang dia dari umum biasanya tidak ada, belum pembayaran dan segala macam, itu permasalahan di kami. Iya. Biasanya kalau memang datang dari kampung, Iya. bilangnya sudah terdaftar, Sudah terdaftar, gitu ya, kan. betul. Cuman sekalinya datang ke rumah sakit kami, Iya. tahu-taunya kami cek ternyata belum terdaftar gitu. Dan mungkin banyak juga yang seperti itu Bu ya. Iya, Jadi itu kendala kami sebenarnya selama ini juga. Iya, itu. mereka juga tidak tahu dengan Iya. prosedur segala macam Iya, ya kan. Nah, memang hal-hal seperti ini yang harus kita luruskan Bu ya. Nah, Siap. kepada masyarakat tentunya. Yang pastinya Oke. sih kalau dia menggunakan BPJS, kami akan layani sesuai dengan prosedur BPJS. Iya, iya. Jika dia ada masuk dengan istilahnya penyakit lain bawaan dan segala macam, itu Iya. mungkin nanti biasanya dikomunikasikan oleh dokter Ya, seperti dikomunikasikan apa. lebih lanjut Bu ya. Siap. Iya. Untuk tempat kemarin kami sempat kewalahan di 61 kasus. Kami rumah sakit tetap Ya. berusaha menampung masyarakat Ya, yang istilahnya datang, tetap kami tampung, tidak kami tolak, kami Oke. terima, biarpun kami harus cari di Ya. kamar mana yang bisa kami Ya, simpan. untuk artinya pasien memang kami. melaksanakan pelayanan yang maksimal Siap, kepada masyarakat siap. Bu ya dari RSUD Melawi ini sendiri luar biasa. Nah, kita ke Pak atau Dokter Fani ya, ini Dokter Fani aja nih panggilannya. Oke Dok, ini bagaimana Dok pelayanan di RSUD Melawi ya kan terkait dengan pasien anak nih. Nah, Anda kan sebagai dokter spesialis anak. Nah, silakan. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya mau menambahkan Iya. dari pihak manajemen, kalau untuk alur itu kan pasien masuk bisa masuk lewat UGD, Ya. bisa juga dari poli. Nah, Jadi nanti di situ tidak serta-merta semuanya pada saat pasien datang misalnya terduga DBD langsung dirawat inap, Ya. tidak. Ya. Jadi kami periksa dulu, lalu juga apakah ada indikasi rawat inapnya atau Ya. tidak. Kita periksa laboratoriumnya. Memang bisa terbukti memang positif, tetapi anak masih bagus, itu tidak perlu khawatir. Oke. Jadi ada banyak parameter yang harus kita Ya. lihat. Jadi selain klinis atau secara pemeriksaan dan juga kondisi anak masih bagus, Ya. saya kira teman-teman atau masyarakat semuanya jangan khawatir, jangan panik, bahwasanya DBD itu memang sifatnya ada yang ringan, Oke. ada yang sedang, Oke. ada yang berat sampai fatal. Oke. Nah, Boleh didekatkan Ya. mic-nya Pak? oke. Jadi kalau secara singkat saya jelaskan tentang perjalanan penyakit DBD ini. Iya. Ya, penyakit DBD ini kan disebabkan oleh gigitan nyamuk, Aedes aegypti namanya. Ya. Nah ini nyamuk ini biasanya nanti dia akan menggigit, nyamuk betina ini akan menggigit dan akan memulai gejala inkubasi itu biasanya 2-8 hari. 2-8 Ya. hari ya. Nah. Itu mohon maaf Dok, untuk mendeteksinya Iya. pada anak ya kan, khusus pada anak Semuanya. ini Itu untuk anak itu dan hari dewasa. keberapa sudah bisa dideteksi Dok untuk Nah, anak? Gini, pada saat dia masa inkubasi selesai, Iya. dia mengalami demam. Demam. Hari pertama itulah yang biasanya akan membuat kalau pasien anak Iya. kebanyakan demamnya tidak turun, demamnya tinggi, biasanya di atas 38,5 Ya. sampai menyebabkan misalnya anaknya sakit kepala, Ya. lalu tidak mampu untuk makan dan minum seperti biasanya, Ya. mual dan muntah gitu loh. Nah, lalu akan kami anjurkan untuk pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apakah memang adik atau anak kita ini terkena Ya. virus demam berdarah Ya. gitu. Pada saat kami periksa dan juga memang mengindikasikan rawat inap, Ya. kami akan anjurkan untuk rawat inap. Ya. Tetapi kalau anak masih bisa stabil di rumah,
kan tidak semua pasien dengan DBD walaupun sudah dideteksi misalnya dari puskesmas, di puskesmas dideteksi misalnya NSO-nya positif, gitu loh. Kami periksa anaknya masih makan minum mau, lalu juga demamnya tidak terlalu tinggi, kami anjurkan untuk tetap di rumah sambil nanti kontrol berobat di hari keempat, hari kelima. Karena di masa-masa itu adalah masa-masa di mana virus atau viremia dari si DBD ini akan meningkat, dan juga biasanya akan terjadi kebocoran plasma yang kita sebutnya kebocoran pada DBD itu yang bisa mengancam nyawa, gitu. Artinya memang untuk anak-anak ini tidak mesti harus dirawat inap. Berarti kalau untuk memang penyakitnya masih belum kita katakan belum istilahnya belum seberapa lah istilahnya tuh, berarti bisa dirawat jalan. Nah itu sahabat Amira semuanya. Jika Anda yang memiliki anak nih untuk segera untuk memeriksa ke RSUD Melawi kalau ada gejala-gejala yang seperti Dokter Fani tadi sebutkan. Nah, takutnya apa? Takutnya memang DBD ini kan tidak memilih ini kan, Pak Dokter. Tidak memilih mau anak siapa. Nah, DBD ini atau nyamuk ini tidak memilih, tidak pandang bulu untuk menggigit targetnya. Nah, di mana saja tempat-tempat yang berindikasi atau berpotensi banyak nyamuk demam berdarah. Misalkan nih ada orang tua nih, Dok. Nah, ada orang tua misalkan yang menidurkan anaknya di dalam kamar misalkan. Nah, atau di mana itu, Dok, yang banyak nyamuk DBD itu berkembang? Bisa menggigit si anak. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi supaya masyarakat teredukasi dan juga tahu, jangan sampai nanti kita banyak pasien-pasien dengan keluhan digigit nyamuk dan positif DBD. Jadi kalau kita berbicara tentang Aedes aegypti, tentang nyamuk demam berdarah ini, kita harus tahu dulu nih, dia pola hidupnya seperti apa dan life cycle si nyamuk ini bagaimana. Nah, dari nyamuk ini kan dia akan bertelur, dari telur akan berubah menjadi larva, dari larva ke pupa dan ke nyamuk dia. Nah, itu hanya membutuhkan waktu 8 hari. Nah, biasanya dia tidak membutuhkan air yang banyak, tetapi dia sukanya di air yang bersih yang tergenang. Nah, jadi sebaiknya masyarakat saling membantu. Ini sebenarnya program sudah terjadi dari tahun 1970 tuh DBD sudah ada. Setiap tahun dari Dinas Kesehatan dan Indonesia dan dunia semua itu mengharapkan supaya kita zero dengue. Tetapi ini permasalahannya juga climate exchange. Jadi climate change. Jadi kalau kita sekarang sedang kalau negara-negara tropis itu sekarang meningkat semuanya sekarang ini. Nah, pada prinsipnya butuh kerjasama antara semua resource yang ada. Jadi untuk menekan angka dengue ini terjadi. Yang bisa masyarakat lakukan adalah pertama 3M+ itu. 3M+. Nah, apa aja tuh, Dok? Nah, 3M itu mencakup, kalau banyak istilahnya kan, jadi harus menguras. Menguras itu tidak hanya menguras cuma airnya dibuang gitu, tetapi digosok juga. Digosok beberapa tempat itu karena apa? Telurnya nempelnya di situ. Kalau tidak digosok dia nggak akan hilang. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal jentik nyamuk, itu ngomongin soal larva. Nah, larva itu yang kita jentik nyamuk, yang kalau dulu programnya adalah pemberantasan nyamuk dengan ada jumantik, juru jentik. Nah, itu tetap harus dilakukan. Lalu juga mengubur, menguras, lalu menggunakan jadi barang-barang yang harusnya itu jangan dibuang, mendaur ulang lagi gitu loh. Jadi jangan sampai misalnya ada kayak ember bekas atau juga kayak misalnya juga vas bunga, Nah, itu harus dijaga jangan sampai ada air yang tergenang. Nah, artinya memang kalau untuk tempat-tempat yang berpotensi di ada sarang nyamuk itu memang di luar, Dok ya? Di luar. Nah, kalau untuk di dalam, misalkan di dalam kamarnya, Dok. Orang tua kan biasanya sering
menidurkan anaknya di dalam kamar, ya kan, lebih banyak aktivitasnya di dalam kamar ataupun di dalam rumah lah. Nah, itu bagaimana, Dok? Pesan atau imbauan kepada orang tua? Yang tadi saya sebutkan di awal itu 3M. Plusnya adalah ini untuk yang lebih sering yang di dalam. Nah, seperti apa tuh, Dok? Jangan menggantung pakaian. Nah, ini ya, menggantung ibu-ibu pakaian di rumah yang nih. terlalu banyak di rumah. Ya. Lalu juga paling bagus itu memakai kelambu. Iya, betul. Memakai kelambu, ya. Yang berikutnya pakai lotion anti nyamuk. Anti nyamuk. Nah, itu yang bisa kita lakukan di rumah. Iya, di rumah. Ya kan? Lalu juga memakai bahan-bahan kimia tetapi yang aman ya, yang untuk mengusir nyamuk. Ya. Dan sebenarnya nyamuk DBD ini dia akan menggigit kalau di pagi hari, itu waktunya jam 9 biasanya ya Mas. Nyamuk itu terbang jam 9 sampai jam 10 biasanya. Jam 9 sampai jam 10. Lalu sore biasanya jam 4 sampai jam 5 biasanya. Nah, itu kebiasaan. Tetapi tidak plek harus seperti itu gitu loh. Tidak menutup kemungkinan di jam-jam yang selain itu juga ada nyamuk yang menggigit, Dok ya. Makanya kita tetap harus hati-hati. Nah, untuk pola yang tadi kan Ibu bilang kebanyakan anak-anak. Nah, itu di usia 5 sampai 14 tahun. 5 sampai 14 tahun. 5 sampai 14 tahun itu yang paling banyak memang. Dan itu memang terbukti juga di RSUD begitu ya. Nah, banyak sekali pasien-pasien 5 sampai 14 tahun di RSUD Melawi yang terkena DBD. Betul sekali. Jadi kalau dulu mungkin kita masih menganut kalau ada mau pemberantasan larvasida, kita pakai anti larvasida, ya, terus dikasih abate maksudnya kan, terus juga pemberantasan jentik nyamuk dan juga fogging biasanya. Nah, cuma fogging itu kalau dulu itu sudah lama dilakukan. Nah, fogging pun kalau dilakukan itu harus dilakukan 2 kali, karena itu hanya efektif untuk membunuh nyamuk dewasa. Tapi kita tidak bisa mempreventif yang nyamuk-nyamuk lain yang baru mau tumbuh ini. Jadi perlu harus ada konsistensi dan juga resource yang ada tuh semuanya berkonsolidasi. Artinya memang Dok ya, dari semua pihak harus bersinergi ya kan, harus bersama tentunya. Nah, tidak hanya dari tenaga kesehatan sendiri, nah, kita juga sebagai orang tua, sebagai masyarakat sahabat Amira semuanya harus ikut serta ya kan, ikut serta untuk memberantas sarang nyamuk DBD ini ya. Oke, nah kita ke Bu Rahmadania. Nah, kita ke Bu Rahmadania. Nah, kalau misalkan Ibu pasien. Nah, pasien ya kan yang sudah terlalu parah nih. Nah, apakah tetap di rawat inap di RSUD atau dirujuk? Tapi ditahan dulu, Bu. Nah, kita break sejenak. Sahabat Amira tetap di 100,20 FM Jaya di udara semakin dekat di hati.